Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Neni Juanita, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404111494. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMA IT Bani Masum kelas 10 dengan materi bab 2, memahami dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat hari ini? Hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Kita hari ini materi bab 2 PAI, yaitu tentang memahami hakikat, memahami dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman ya. Yang kemarin sudah sempat Ibu bahas dan sudah Ibu tugaskan proyek untuk minggu ini. Nanti akan Ibu bahas sekilas ya. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa dulu, pimpin sama satu orang. Siapa? Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan diawalinya kegiatan hari ini dengan berdoa, kita diberi kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang kita pelajari hari ini juga bermanfaat ya. Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Sepertinya ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Anita tidak hadir, kemana Anita? Sakit. Ashila, Juma, Dina. Nah, hari ini siswa-siswi terbaik kita hari ini. Sekarang kita lanjut ke ini materi kita hari ini ya, tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman. Kita sudah kemarin mencoba membuat dulu pohon imannya. Yang selanjutnya kita sudah membaca doa dengan baik. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman, pengertiannya, macam-macamnya, dan manfaatnya. Yang kedua, tugas kalian mempresentasikan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Ada banyak ya ternyata. Ibu nanti akan tugaskan kalian. Nah, apa saja cabang-cabang iman hari ini yang akan kita pelajari? Yang keempat, membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita ke pengertian dulu ya. Nah, siapa yang mau bacain pengertian iman? Oke, Tegar, apa pengertian iman itu? Iman secara bahasa, percaya, membenarkan secara istilah, meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dasar iman terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, itu pengertian iman. Sudah adakah iman dalam diri kita? Dalam hati kita? Insya Allah. Ada ya. Ya, itu pengertian iman. Iman secara bahasa itu percaya. Kita percaya nggak adanya Allah? Kita membenarkan dengan hukum-hukum yang Allah berikan. Yang secara istilah meyakini dengan hati. Hati dulu ya. Dipercaya dulu sama hati. Diucapkan dengan lisan, dengan istighfar, dengan melakukan hal-hal baik, mengucapkan hal-hal baik, dan diamalkan dengan perbuatan. Sholat, zakat, puasa, itu diamalkan dengan perbuatan. Itu pengertian iman. Dasar imannya itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Kemarin kita sudah bahas ya. Nah, itu 3 manfaat memahami syu'abul
iman. Nah, kita sampai di acara inti kita hari ini, proyek bab ini. Ibu kemarin sudah membuat 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, walaupun ada sebagian anggota kelompok yang tidak hadir hari ini. Yang proyek hari ini, kelas dibagi menjadi 3 kelompok, sudah. Lalu buatlah bahan presentasi materi Syu'abul Iman dengan pembagian tema. Yang pertama, kalian mencari tentang cabang iman berdasarkan niat, akidah, dan hati. Nanti lalu presentasikan. Bagi teman-teman yang di kelompok lain, kalian siapkan juga pertanyaan untuk kelompok teman kalian yang presentasi di depan ya. Kelompok 1 itu cabang iman berdasarkan niat, akidah, dan hati. Yang kelompok 2 cabang iman berdasarkan anggota badan, lisan, perkataan. Kelompok 2 itu cabang iman berdasarkan perkataan atau lisan. Kalian cari cabang imannya ada berapa saja, apa saja, ada 7 kan untuk kelompok 2. Iya, cuma sedikit. Yang kelompok 3 cabang iman berdasarkan anggota badan. Yang terakhir ada 40 cabang ya. Nanti coba kalian bikin presentasinya di Canva ya. Kalian kan sudah punya Canva di HP kalian masing-masing, udah sempet beberapa kali ibu suruh kalian bisa membuat gitu di Canva. Karena anak zaman sekarang pastilah dia lebih melek teknologi dibanding ibu bapak gurunya gitu. Kalian itu lebih kreatif dibanding kita ibu bapak gurunya. Pasti untuk membuat presentasi dibuat 1 lembar aja ya presentasinya, atau mau 2 lembar juga gak apa-apa, gimana kalian aja. Susunlah materi presentasi, lalu perwakilan kelompok secara bergantian dipersilakan untuk presentasi di dalam kelas. Nah, itu tugas kalian hari ini. Silahkan berdiskusi. Ibu kasih berapa menit ya? 5 menit cukup? Cekap. Ibu kasih waktu 5 menit kalian untuk buat bahan presentasinya. Lalu buat juga pertanyaan untuk kelompok yang lain. Silahkan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Waktu kalian 5 menit ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan sama ibu. Ayo dikerjakan. Buatnya di HP aja biar lebih mudah. Ya, nanti kalau sudah kalian share hasilnya ke ibu. Kirim ya, japri ke ibu hasilnya. Tapi pertanyaan mah jangan ya, cukup hasil presentasinya. Jadi nanti biar ibu tampilkan di layar pas kalian presentasi. Silakan dibuat hasil. Ya, diskusi sekalian sama pertanyaannya ya. Kelompok 1 udah japri ke ibu hasilnya? Kelompok 3 udah? Tinggal kelompok 2 ya? Belum? Udah? Udah japri ke ibu? Oh iya, ini hasilnya. Bentar. Ibu masukin dulu ke laptop. Siapa yang mau presentasi duluan? Silakan kelompok 1. Presentasi ke depan. Sebentar, ibu buka dulu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cabang iman berdasarkan perbuatan anggota badan. Pemateri akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibacakan. Yang pertama, bersuci atau toharoh termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua,
menegakkan sholat baik sholat fardu, sholat sunnah maupun qada sholat. Apakah ada yang bertanya? Silahkan. Mari bertanya. Siap? Bagaimana cara melaksanakan kurban dan tata caranya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara melaksanakan kurban dan tata caranya? Jawabannya adalah memahaminya terlebih dahulu, lalu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab dan disiplin sambil menghormati hak orang lain serta mengutamakan kepentingan umum. Dan tata caranya adalah yang pertama, pemilihan hewan yang memenuhi syarat. Yang kedua, penyembelihan sesuai syariat. Yang ketiga, menghadap kiblat dan membaca basmalah dan takbir. Dan yang terakhir, serta pembagian daging kepada yang berhak setelah hewan disembelih dengan benar. Cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil kerja kelompok untuk minggu ini, proyek minggu ini. Sekarang kita ke refleksi. Ibu akan adakan pertanyaan. Ibu mau membuat pertanyaan, bisakah kalian menjawab? Bisa, insya Allah pasti cuma bisa menjawab. Ini untuk mengukur apakah kalian mengerti, paham, dan adakah yang kalian ingat di benak kalian untuk pembelajaran bab 2 ini. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian iman dan syu'abul iman. Siapa yang menjawab? Silahkan. Pertanyaan ketiga, apa manfaat yang kalian rasakan dari meningkatkan iman dan ketakwaan? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Oh iya, silahkan Tegar. Manfaat, Bu? Ya, apa manfaatnya kita mempelajari bab 2 ini? Menyadarkan bahwa iman itu bertingkat dan bisa naik turun. Oh, seperti itu. Yang selanjutnya apa lagi manfaatnya? Motivasi untuk memperbaiki amal perbuatan. Ya, yang selanjutnya apa lagi? Menyeimbangkan iman antara hati, lisan, dan perbuatan. Nah, sudah? Sudah. Nah, itu 3 manfaat yang sudah Tegar sampaikan itu. Tadi kita sudah membahas di materi yang awal. Sekarang kita sampai ke pembelajaran terakhir. Sebelum kesimpulan, Ibu mau memberikan sedikit motivasi. Kita kemarin kan di bab 1, masih ingat bab 1 tentang apa? Tentang apa kemarin? Hayo, masih ingat? Nah, etos kerja, sukses, kompetisi dalam kebaikan. Hal-hal itu kita harus berkompetisi dalam kebaikan itu harus dicapai dengan apa? Kalau kita menerapkan cabang-cabang iman ini, melaksanakan, menjalankan 77 cabang ini. Nah, itu hal-hal yang harus kita lakukan agar kita hidup sukses kelak. Terus kita harus berkompetensi dalam kebaikan. Jadi jangan berlomba itu jangan dari hal-hal yang tidak baik ya, tapi justru harus dengan hal-hal yang baik seperti yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya di bab 1 dan sekarang ke bab 2. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan hari ini yaitu syu'abul iman, menunjukkan bahwa iman tidak hanya diyakini dalam hati. Jadi tidak cukup saya beriman gitu dalam hati. Tidak cukup seperti itu, tetapi juga harus dibuktikan lewat ucapan dan perbuatan. Jadi jangan sampai hati aja yang bilang saya soleh, saya beriman, saya percaya adanya Allah, saya percaya adanya hari akhir, saya percaya adanya surga dan neraka, tapi perbuatan kita, lisan kita tidak mencerminkan itu, gitu, tidak melakukan hal-hal yang baik. Jadi harus selaras hatinya, lisannya, dan ditambah lagi dengan perbuatan yang baik, dilakukan perbuatan-perbuatan yang baik.
Dengan memahami cabang-cabang iman, kita terdorong untuk terus memperbaiki diri agar keimanan tetap hidup dan memberi manfaat bagi sekitar. Nah, jadi harus diamalkan ya 77 cabang yang telah kita pelajari hari ini agar hidup kita bermanfaat bagi orang lain, agar kita bisa masuk surga nantinya. Nah, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Yang terakhir, Ibu share tugas di grup ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Tugas minggu depan kalian sudah harus kerjakan, yaitu lembar kerja peserta didik LKPD ya. Ibu akan mengukur kalian paham sebenarnya atau tidak dengan materi kita hari ini. LKPD-nya terdiri dari tujuan pembelajarannya. Ada tadi kita sudah bahas di awal. Nah, ini ada tugas pertama, ada 6 gambar yang harus kalian analisis. Di sini cermati gambar-gambar di bawah. Ini gambarnya siapa? Orang lagi apa? Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz lagi baca Quran. Kita juga kan bisa baca Quran ya. Ini bukan Pak Ustadz aja yang baca Quran. Nah, lalu deskripsikan gambar tersebut dan analisis berapa cabang iman yang terdapat pada gambar tersebut. Kira-kira nih, sebagai contoh, kalau kita membaca Al-Quran, cabang iman berapa saja yang bisa masuk ke dalam gambar ini? Cabang iman yang pertama, niat, akidah, dan hati masuk enggak? Kalau lisan? Kalau perbuatan? Nah, berarti gambar yang nomor 1 ini bisa masuk 3 cabang semuanya. Nah, ada 6 gambar ya. Ini gambar yang kedua itu orang lagi sholat berjamaah. Yang ketiga bukan bersedekah. Ini gambarnya anak bersedekah tapi didampingi orang tuanya. Jadi diajarkan sama orang tuanya bahwa kita itu harus memberi gitu. Nah, ini anak lagi diajarkan sama orang tuanya untuk bersedekah. Nah, nanti kalian deskripsikan sendiri, analisis apakah gambar tersebut mencakup 3 cabang itu atau tidak, hanya 2, hanya 1. Nah, kalian coba analisis ya di rumah. Yang gambar yang keempat ini apa? Lagi makan. Lagi makan. Cina, lagi apa lagi? Baca doa. Baca doa, lagi duduk, iya benar. Ini gambar tentang kita itu makan itu harus berdoa. Jadi jangan makan buru-buru langsung gitu. Nah, harus berdoa dulu kan ya, biar setannya itu nggak ikut makan katanya. Jadi tidak mengurangi keberkahan apa yang kita makan kalau berdoa dulu. Yang kelima, gambar apa ini? Sholat. Terlihat ya, betul? Jauh banget. Ini ibu lagi berdoa ya gambarnya. Ini gambar orang lagi sholat, lagi berdoa. Nanti coba kalian analisis. Yang keenam, ini orang lagi membaca. Ini bukan membaca Quran ya. Ini orang lagi membaca. Mungkin kerja kelompok. Kalian di perpus kan suka di kelas di sini kan ada kita pojok baca ya. Kalian suka baca novel, geningan. Suka baca buku-buku. Nah itu, iya buku pelajaran. Nah itu tugas yang pertama. Yang tugas yang kedua di LKPD-nya itu ada 10 pertanyaan. Silahkan kalian jawab. Jawabnya boleh di kertas yang terpisah ya. Jadi nanti ibu akan minta kalian presentasi satu orang untuk minggu depan, mempresentasikan hasil analisis kalian. Nah ini tugas proyeknya, inti udah kita laksanakan. Tugas proyek ini sudah termasuk ke dalam LKPD, itu di bagian akhir di tugas proyek. Jadi kita sudah melaksanakan 1 tugas, tinggal 2 tugas lagi untuk minggu depan. Kalian silakan analisis. Untuk tugas LKPD-nya udah ibu share di grup ya. Silahkan kalian amati dan analisis tugas-tugas yang kalian kerjakan di rumah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ibu meminta maaf bila hari ini belum bisa maksimal memberikan ilmu kepada kalian, belum bisa maksimal mendidik kalian, atau misalkan ada kata-kata ibu yang tidak baik, ibu minta maaf ya sebelumnya.
Sebelum kita akhiri, silahkan dipimpin doa oleh satu orang. Silakan siapa? Alhamdulillah, pelajaran hari ini mencukupkan sekian. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk waktunya, semangatnya hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.